Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Sofyan Ashal, mahasiswa S2 Magister Hukum. Saat ini saya menyampaikan tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Ahmad Sudero, SHMH, MMMKN, Dr. Wilma Silalahi, SHMH, Dr. Heri Firmansyah, SHMHum MPA. Saat ini saya membuat sebuah video tentang mediasi penyelesaian sengketa pinjam-meminjam antara kedua belah pihak. Mari kita lihat videonya. Jadi selamat sore Pak Jakaria, Pak Ringan. Kebetulan sesuai kesepakatan berdua, saya ditunjuk sebagai mediator. Kebetulan kita sama-sama teman kuliah. Jadi saya sebagai sama teman, saya bersedia. Karena saya dengar ada masalah antara berdua nih terkait dengan investasi. Yang saya tahu, investasinya itu sudah dimulai duluan oleh Pak Jakaria dan Pak Ringan. Nah, sebagai mediator, saya ingin mendengar awal mula investasinya bagaimana Pak? Jadi gini Pak, tadi itu saya buka restoran dan ada beberapa karena sempat terkendala masalah dana dan memisahkan restorannya nambah cabang. Awalnya Pak JPI ya kan, mau nggak nih saya punya konsep seperti ini ya kan, kita mau nambah menyebabkan saya lebih besar lagi Pak. Awal sama dia, jadi nanti kalau ada hasilnya saya sisihkan buat dia Pak. Oh, jadi ini hanya sebagai investor aja Pak? Investor Pak. Ya, berapa nilai investasinya Pak? Ya, kurang lebih 5 juta Pak. Oh, 5 juta. Bapak menjanjikan ada keuntungan? Iya, kalau ada setiap ini pasti ada keuntungan Pak. Ya. Terbantu buat dia Pak. Namanya dia tahu modal kita kan lebih besar, kemarin dapat lebih banyak Pak. Mudah-mudahan Pak ya, kita kasihkan buat dia. Nah, saya dengar masalahnya dari Pak Jirfianta bagaimana Pak? Kamu kapan terakhir kasih saya keuntungan? Bulan 1 saya masih Karena nggak ada. masih saya kasih 20 juta keuntungan yang pertama yang berapa itu saya kasih kan. Sekarang keuntungan kamu keadaan restoran kamu kayak gimana sih? Ya kalau sekarang karena resesi ekonomi kan, namanya turun nih, agak-agak rampa, agak sepi lah. Jadi Pak Jakaria sudah berapa lama belum membayar keuntungan seperti yang dijanjikan Bapak kemarin? Terakhir saya kirim itu September sama saudara, 60 juta ya. Cuma terjadinya memang karena ada kesulitan ya, resesi ekonomi, ya kan, lebaran, belum pada fokus ke lagi ya, Jadi sudah sekitar 6 bulan ya? ini Pak. Belum ada saya masih bayar Pak. Kondisi sekarang kan lagi agak turun nih, ekonomian, juga agak kurang. Tapi saya masih berusaha Pak. Sekarang saya tanya, kamu bulan apa bayar? September masih saya kirim. Oke, selanjutnya kamu kemana? Jadi saya masih berusaha lah ya kan. Ya nggak begitu, sekarang Pak ya. Maaf ya Pak, kita kan udah ngasih kepercayaan. 6 bulan loh Pak, saya WA nggak dibalas, telepon nggak di awal-awalnya bagus, saya samperin rumahnya nggak pernah. Dan kamu tuh main ke kota sama cewek 2, minta di mana kalau kamu bilang rugi? Saya kan butuh tekanan Pak. Ya nggak begitulah. Entertain Pak. Kalau begitu gimana kita mau dapat tekanan? Saya juga kalau mau dibahas, kalau nggak begitu bayar kurang, ya tempo nggak dikasih Pak. Tapi omongan manis kamu dari awal tuh sampai sekarang beda. Jangan kayak gitu, kamu kan bisnis. Kalau emang ini hubungi, emang begini. Jangan kamu bilang nggak bisa dihubungi, contohnya kamu main di kota sama perempuan. Gimana? Nggak bisa gitu Pak. Saya kan juga minjem itu uang, anak istri saya gimana? Tapi tolong tenangkan emosinya dulu Pak ya. Iya Pak. Jadi bagaimana tanggapan Pak Jakaria apa yang disampaikan Pak Jirfianta tadi? Pak, Bang, sama ini saya tuh udah berkuaya Pak, bukan malam saya Pak. Karena saya stres bikin usaha saya Pak. Dan sekarang saya udah apa lagi Pak. Udah restoran 2 hari saya Pak. Lah itu kan restoran kamu itu kan ada suratnya, nggak ada kan apa Pak? Gampang aja kan? Bisa dari mana Pak? Deh, Jadi Mana? sudah digadaikan? Udah Pak. gimana tuh kamu tuh? Atau begini aja Pak, saya tawarkan solusinya. Mungkin nanti saya akan bicara secara personal ke Pak
Zakaria dan Pak Jefrenta, karena saya khawatir nanti Pak Jefrenta semakin emosi. Iya Pak. Jadi biar saya tenangkan dulu, nanti kita bicara perorangan Boleh Pak. di ruangan saya nanti Pak. Kalau bantu kami Pak ya, di ruang saya bisa bertanggung jawabkan lah pokoknya. Bagaimana? Setuju? Iya Pak. Baik Pak. Nanti mungkin setelah ini nanti Pak Zakaria saya bawa dulu ke dalam biar Baik Pak. bisa saya tahu apa kira-kira yang menjadi solusi dari permasalahan ini Pak ya. Jadi Pak Zakaria, tadi sudah sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Jefrenta bahwa beliau sangat tidak berkenan dengan hal ini, yang awal mulanya beliau meminjamkan uang 5 juta ke Bapak dengan janji memberikan 50 juta setiap bulan keuntungan, Pak. Tapi ternyata Bapak tidak memberikan. Nah, kalau saya lihat dalam permasalahan ini bisa kaitannya dengan tindak pidana, Pak. Nah, alasan yang Bapak sampaikan tadi, kenapa Pak tidak sanggup membayar itu telah diketahui oleh Pak Jefrenta Tarigan bahwa Pak Jefrenta memergoki Bapak berfoya-foya. Betul Pak. Jadi kalau menurut Pak Jefrenta Tarigan, ada nggak solusi yang Bapak kira sangat ataupun yang bisa Bapak lakukan lah saat ini? Jadi gini Pak, solusinya Pak. Sekarang ada mobil satu di rumah Pak, Ya. Yati. Kalau malunya 250 juta. Kalau sekarang pasar politik jual 100 juta kali Pak, ya kan? Itu saya serahkan ke dia Pak. Ini buat awal aja Pak. Dan saya yang saya perkara ini saya kasih mobil saya itu, ya ke depannya saya nawarkan sama dia ke dalam manajemen Pak. Jadi ikut kontrol juga. Setelah itu keuntungan saya serahkan ke dia sebagian untuk membayar utang dia, sampai dia keuntungannya Pak. Saya sih sama keuntungannya juga ya? keuntungannya Pak. Saya mungkin membuat ini aja biar berjalan terus personalnya. Nanti Bapak nggak ambil keuntungan sama sekali? Nggak ambil keuntungan Pak. Yang penting saya ngaku saya salah Pak, menyelesaikan. Jadi solusi yang saya tawarkan itu Pak. Mungkin yang membuat biar Pak Jefrenta percaya apa gitu Pak? Bapak nggak mengulangi lagi untuk menghamur-hamburkan uang gitu? Jadi itu Pak, yang pertama saya kasih mobil saya ke dia, jaminan, kedua juga ikut dalam manajemen, jadi ikut kontrol Pak. Ya saya juga nggak kayak dulu lagi Pak, kayak dulu kota gitu Pak, jadi ikut kontrol pengeluaran pemasukan, keuntungan juga dia pas nanti tahu kan Pak. Nanti setelah itu saya kasih setengahnya Pak. Saya cuma butuh buat personal aja Pak, saya nggak ambil Pak. Gitu ya. Baiklah Pak Zakaria, nanti coba saya sampaikan ke Pak Jefrenta Tarigan permintaan Bapak ini. Semoga kita ada dapat jalan keluarnya dan Pak Jefrenta setuju dengan permintaan Bapak ya. Makasih Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak Zakaria. Nanti saya panggil lagi Pak ya. Oke Pak. Jadi Pak Jefrenta, tadi saya sudah bicara dengan Pak Zakaria. Beliau mohon maaf dengan apa yang terjadi saat ini, belum bisa membayar utang kepada Bapak. Kemudian beliau menawarkan permintaan ke Pak Jefrenta. Untuk solusinya dengan tingkat baik, beliau akan memberikan mobilnya Honda BRV yang kalau diperkirakan sekarang bila dijual second itu harganya sekitar 100 jutaan. Kemudian selanjutnya setiap keuntungan yang dia dapat, dia tidak akan mengambilnya, tapi nanti dia akan serahkan ke Bapak sebesar 50 juta berikut dengan keuntungan yang dijanjikan ketika minjem uang yang 50 juta. Sedangkan sisa keuntungan dari restoran tersebut dia mohon untuk digunakan sebagai operasional restoran. Nah, Pak Zakarianya nggak ngambil apa-apa, hanya untuk sekedar kebutuhan hidup saja gitu. Gimana Pak ya, soalnya saya udah fokus Pak. Kerjaan omongan awal sampai terjalin itu cuma 3 bulan Pak. Dia mentransfer saya uang yang dijanjikan. Tapi kalau Bapak ngomong begitu 100 juta Pak, mobilnya tadi 100 juta Mobilnya ya? kira-kira 100 juta ya. Itu untuk meyakinkan dia itu benar omongan itu saya kurang yakin juga, tapi apapun itu Pak, begini lah Pak, mungkin saya pengen saya itu uang saya kembali sih Pak sebetulnya, tapi kalau emang dia bisa, mudah-mudahan dia bisa seperti itu. Cuman saya pengen tak yakinkan untuk ke notaris gimana kira-kira Bapak? Kira-kira Pak? Ya saya kira Biar itu kita sama-sama ini Pak, biar dia Iya. juga ada kita juga ada pegangan gitu loh Pak. ya itu ide yang bagus ke notaris ya. Iya, Nanti Pak. saya sampaikan ke Pak Zakaria dan
nanti saya juga meyakinkan bahwa hal ini kan sudah terjadi dan harus kita selesaikan. Menurut saya hal tersebut bisa menjadi solusi dan jalan tengah bagi kita. Nah, untuk permintaan dan penawaran dari Pak Zakaria, Bapak berkenan nggak kalau misalnya nanti itu dilaksanakan, kemudian nanti kita ke notaris? Oke lah, Apa Bapak terima? terima sih Pak, kalau emang dia bisa sesuai dengan omongan dia Pak. Oh, berarti Bapak tidak menuntut lagi, Ya. harus dibayarkan sekarang juga ya? Ya. Baik Pak, nanti saya sampaikan ke Pak Zakaria Pak ya. Iya Pak. Mudah-mudahan dia bisa melaksanakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak bantuannya Pak. Ya. Jadi selamat sore Bapak-Bapak. Jadi sudah saya dengar permintaan dari kedua belah pihak. Seperti yang disampaikan Pak Zakaria tadi kepada saya, Pak Zakaria tadi, bahwa permintaannya seperti itu Pak. Bahwa Pak Zakaria akan memberikan mobilnya sebagai tiket balik yang diperkirakan harganya 1 jutaan. Kemudian Pak Zakaria juga akan memberikan 100 juta setiap bulan, yang 50 jutanya merupakan keuntungan seperti yang dijanjikan, dan 50 jutanya adalah cicilan bayar utang sampai selesai. Bagaimana Pak? Ya sih, sebetulnya nggak yakin sama manusia ini Pak. Ya, Pak Zakaria ini benar nggak dengan yang diomongin Pak? Ada. Maksudnya bisa nggak Bapak menepati kata-kata Bapak sesuai janji? Karena jangan sampai lagi nanti saya dengar informasi atau sampai lihat saya sendiri, Bapak berfoya-foya di kota seperti itu dan semacam berfoya-foya lah. Bapak pikirin juga saya dengan omongan manis Bapak dari awal itu. Ya Pak, Pak sudah terlihat juga menyampaikan tadi Pak bahwa beliau ingin dilaksanakan pernyataan di depan notaris ya Pak ya, terkait dengan ketentuan perjanjian tadi Pak. Itu pegangan saya juga, kalau misalkan ini gimana? Pak Zakaria bersedia nggak? Bersedia ya. Nanti mungkin kita akan laksanakan setelah dari bahwa kedua belah pihak ini sepakat gitu. Ini saya udah apa ya, saya depannya bisa yakin lah, saya sering bayar sekolah, jadi permasalahan keuangan dari sekolah, saya minta maaf, saya janji bakal ulangi lagi, dan apa yang disampaikan Bapak ini benar, Bapak itu benar, saya mau tiket baik saya nih, supaya sekarang mobil saya melakukan harga 4 juta kan, dan ke depannya itu Bapak bisa jalan lah, di manajemen biar bisa tahu situasi seperti apa, bisa ngeblok lah kalau pengeluaran saya, ya keuntungannya setiap bulan bisa dapat berapa kita yang untuk membayar uang 500 itu yang untuk sebagai keuntungan. Jadi nggak mengalami Pak. Nah, Bapak berjanji sama diri Bapak, Iya Pak. sama keluarga Bapak juga. Bapak kan punya tanggungan juga Pak, Pak. sama seperti saya. Karena ini harapan saya untuk memperbaiki ekonomi keluarga saya juga Pak. Bapak pikirkan seperti itu. Mungkin oke, saya terima maafnya. Ke depan nanti setelah Pak ada mungkin beberapa minta tolong Pak ya dibuatkan surat pernyataan. Wah, saya ingat ya. Ya Pak. Selanjutnya nanti tolong di kita notaris saja Pak, biar lebih afdol Pak. Dan saya juga punya pegangan lebih Ya. yakin Pak. Baik Pak Zakaria dan Pak Zakaria, berarti poin-poinnya sudah bisa kita simpulkan bahwa dua belah pihak sepakat hari ini untuk berdamai dengan catatan Pak Zakaria akan memberikan mobilnya diganti, kemudian memberikan setiap bulan keuntungan 50 juta tetap dengan 50 juta sebagai cicilan. Nah, keuntungan dari transport itu Saya ngambil Pak. Bapak ngambil kecuali untuk kebutuhan hidup ya, dan sisanya untuk operasional restoran saja ya. Nah, kemudian hal ini nanti dilaksanakan di depan notaris dalam bentuk surat pernyataan ya. Gimana Pak? Setuju ya? Setuju Pak. Baik Pak, kalau setuju ya. Terima kasih Pak, karena kita juga saling berteman. Semoga nanti ke depannya kita berbaikan ya. Pak Zakaria, mudah-mudahan segalanya berjalan dengan lancar. Pak kita juga terima kasih sudah maafkan. Setelah ini nanti saya bikin draftnya, nanti kita sama-sama ke notaris. Terima kasih banyak Pak ya. Baik Pak, selamat malam Bapak. Sekarang kita kumpul di sini untuk penandatanganan pernyataan di depan notaris seperti kita sampaikan pada kesepakatan kita sebelumnya. Sudah saya cari notaris kompeten, berikan kita juga ke Mbak Bu Catherine
Tapi sebelum itu mungkin harus dibaca dulu ya masing-masing dua pihak. Apakah ada yang nanti di pernyataan ini tidak disetujui, nanti bisa dikoreksi. Silakan Pak ya. Pastikan sudah oke ya Pak ya? Iya Bu. Silakan. Selanjutnya. Jadi kalau misalnya sudah oke, silakan langsung tanda tangan aja di namanya masing-masing. Boleh? Saya izin foto ya Pak ya? Yo. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Sekarang permasalahan kita sudah selesai ya. Semoga apa yang terjadi ini bisa saling memaafkan dan saya doakan ke depannya usaha bersama ini sukses ya Pak. Amin. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Bu ya. Iya Pak. Itulah tadi video yang sama-sama kita saksikan terkait dengan mediasi penyelesaian sengketa pinjam-minjam antara pihak satu dan pihak lainnya, di mana mediator bertugas sebagai fasilitator antara pihak A dan pihak B supaya kedua belah pihak sama-sama mendapatkan kesepakatan yang terbaik. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan dalam pembuatan video tersebut. Selanjutnya saya mohon arahan dan bimbingan dari dosen pengampu mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa. Demikian, terima kasih.